Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Adu Floris. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan waktu, masih diberikan kebahagiaan untuk bisa menikmati segala ciptaan yang Maha Pencipta. Seperti hari ini, sayang ya kalau tidak saya dokumentasikan. Ini adalah spek kembar yang pernah saya spill di video kenali, fahami, dan rawat kenop hingga mekar sempurna. Monggo di scroll bagi yang belum menyimak atau ingin menyimak kembali. Seperti ini cantiknya, ini wangi sekali saudaraku. Masya Allah, terima kasih anggrekku. Ini wangi sekali. Ini adalah Dendrobium capung. Kalau orang menyebutnya adalah jadulan, tapi bagi saya baik itu jadulan maupun hybrid, apapun itu, mau spesi, semua saya rawat dengan maksimal, dirawat sama, semuanya sama, sehingga hasilnya juga seperti ini. Ini mari kita lihat saudaraku. Nih, Masya Allah, walaupun sudah mengeluarkan bunga, tapi dia juga mengeluarkan tunasnya seperti ini. Masya Allah, ini hanya di pot plastik ya saudaraku. Nah, kali ini saya juga ingin membahas bagaimana kita menanam anggrek supaya tetap subur walaupun kita tanam di pot plastik. Mari monggo disimak dari awal hingga akhir. Setelah kita melihat cantik bunganya, sekarang kita bahas pot plastik ini bagi pemula terutama agak sedikit ragu ya merawat anggrek di dalam pot, karena biasanya kalau menanam anggrek di dalam pot itu banyak resikonya, banyak halangannya, atau mungkin banyak kendalanya seperti itu. Tetapi saya juga ingin memiliki cantik-cantik anggrek saya itu, plan-plannya saya letak di pot, jadi bisa saya pindahkan dimanapun saya mau, seperti itu. Akhirnya saya belajar dan terus belajar bagaimana supaya saya memiliki plan yang sehat walaupun ditanam di dalam pot. Seperti ini saudaraku. Kita harus berkreasi sendiri pada saat kita membeli pot plastik untuk anggrek-anggrek kita. Seandainya kita mendapatkan yang sudah berlubang-lubang banyak, itu malah lebih bersyukur kita. Tidak perlu kita rubah lagi bentuknya atau tambah lagi ventilasi atau jendela-jendela untuk sirkulasi udara akar-akarnya, seperti itu ya saudaraku. Seperti ini. Ini saya lubangi sendiri saudaraku. Jadi ini awalnya tidak ada lubang. Sekarang saya lubangi untuk sirkulasi dari akar-akar atau media tanam ini supaya tidak terlalu lembab. Supaya juga tetap dingin ya saudaraku, ada sirkulasi udara seperti itu. Kalau media tanamnya ini saya gunakan arang seperti ini, dan juga ada pakis yang balok-balok. Nah, ini di musim kemarau saya tambahkan satu seperti ini saudaraku. Ini hanya untuk supaya sedikit lembab saja, karena ini kemarau masih panjang di kota kami, belum ada hujan. Nah, ini alhamdulillah walaupun ditanam di pot, yang tadi bunganya sudah, spek kembarnya sudah berbunga cantik, ini juga sudah bertunas besar, dan ini keluar juga tunasnya. Nih seperti ini. Ini menunjukkan nutrisinya cukup ya saudaraku. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih anggrekku. Sekali lagi kita bersyukur pada saat tanaman kita bisa tumbuh subur ya saudaraku. Untuk referensi berikutnya supaya lebih meyakinkan ya, kalau kita menanam di pot plastik itu anggrek juga bisa hidup saudaraku. Nah, ini ada lagi satu pot yang saya tanam di sini, Dendrobium ahsan wicaksono. Ini semi keriting ya saudaraku ya, tanduknya melintir-melintir begitu, cantik sekali. Ini saudaraku juga saya tanam di pot plastik, dan juga saya lubangi semua nih potnya seperti ini supaya ada ventilasi.
Nah ini lubangnya harus banyak mungkin ya saudaraku ya, kita bikin serapi mungkin dan sebanyak mungkin supaya tetap cantik ya saudaraku ya. Nah nih, ini media tanamnya saya berikan ada arang. Nah di situ ada arang, ada sabut kelapa juga, ada kulit pinus di sini. Nah nih, alhamdulillah nih malah sudah keluar tunasnya 2. Nah, dari 2 jalur ini nih, dan kita lihat ini sepertinya sudah mau mengeluarkan spek bunga, terlihat dari tangkainya yang sudah menggembung atau seperti bunting ya, seperti hamil dia, membengkak di bagian seperti ini. Biasanya kalau sudah tutup daun itu sudah tidak ada tumbuh daun muda dan ininya sudah, batangnya sudah menggembung seperti ini, akan mengeluarkan bunga. Nah coba kita lihat yang selanjutnya saudaraku. Nah ini semuanya seperti ini saudaraku. Nih semua saya lobangi seperti ini saudaraku. Alhamdulillah semuanya juga subur seperti ini. Nanti kita review satu persatu ya saudaraku, sesubur apakah, sesehat apakah plant-plant ini. Ini adalah plant dari Blue Beauty. Alhamdulillah ini setelah kita lihat plantnya sudah sehat semua ya saudaraku. Ini alhamdulillah sehat semua saudaraku. Plantnya juga bagus-bagus, sudah tutup daun semua. Ini insya Allah tidak lama lagi akan mengeluarkan spek-speknya. Kalau ini sudah pernah berbunga 1 kali, ini bekas bunganya, dan ini juga sudah tutup daun, insya Allah akan mengeluarkan speknya. Kita lihat batangnya juga sudah mulai menggembul seperti ini dan seperti ini, seperti ini juga. Ini menunjukkan kalau batangnya sudah bunting atau gendut, biasanya akan mengeluarkan spek-spek bunganya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau sudah tutup daun seperti ini ya saudaraku. Alhamdulillah. Terima kasih anggrekku. Untuk berikutnya media tanam saudaraku. Media tanam itu adalah tempat numpang hidup ya saudaraku. Kalau manusia itu rumah dari tanaman kita. Jadi kalau bisa, kalau pada saat kita menanamnya di pot, apalagi pot plastik, usahakan yang porus ya saudaraku, atau poros yang tidak mudah menyerap air, supaya tidak terlalu becek atau terlalu lembab. Walaupun sudah kita berikan lubang-lubang untuk sirkulasi udaranya, baik sirkulasi udara untuk akar ataupun sirkulasi untuk media tanamnya, seperti itu ya saudaraku. Jadi harus kita perhatikan. Yang kedua adalah sinar matahari. Yang pasti ya sinar mataharinya harus bagus ya saudaraku, pencahayaan yang cukup, apalagi dendrobium tuh sangat suka sinar matahari. Jadi kita usahakan sinar matahari cukup seperti itu. Dan yang berikutnya adalah tanaman itu sendiri kita usahakan jangan sampai terkena dengan hama. Kalau di pot seperti ini, biasanya saya berikan perawatan rutin saudaraku. Apalagi kalau musim hujan sudah turun, nah itu bagaimana supaya siput-siput tidak berkembang biak ya saudaraku. Nah, kita gunakan cara alami atau dengan cara kimia. Monggo pilihan dari semua saudaraku. Sebelum akhir dari video ini saudaraku, yang ingin saya sampaikan adalah setiap kita menanam anggrek, dimanapun kita tanam pasti ada plus minusnya saudaraku ya. Kalau di pot nih bisa kita pindahkan di tempat manapun yang kita mau seperti itu, tapi juga kendalanya juga mungkin lebih ekstra karena beda dengan yang ditempel di pohon hidup atau di pohon mati, karena akarnya lebih leluasa seperti di habitat aslinya. Seperti itu yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa saudaraku, pada saat kita menanam anggrek, kita juga tetap membutuhkan nutrisi.
Kalau kita menggunakan nutrisi alami seperti yang saya lakukan selama ini, monggo diikutin. Pada saat ingin menggunakan nutrisi yang kimia, juga tidak dilarang, saudaraku. Semua adalah pilihan dari masing-masing pecinta tanaman dimanapun berada. Yang pasti, bagaimana kita mengupayakan supaya tanaman kita tetap baik, tumbuh subur, dan bisa menghibur kita semuanya yang menanamnya, minimal bisa menghijaukan lingkungan kita, dan membuat kita tambah kagum ya saudaraku akan semua ciptaan Sang Maha Pencipta. Seperti itulah yang ingin saya sampaikan saudaraku di sini. Jangan menyerah, menanam apapun harus dicoba, karena pada saat kita tidak melangkah untuk mencoba, kita tidak akan tahu plus minusnya, kegagalan apa yang harus kita pelajari dari kendala-kendala yang kita alami. Seperti itulah yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas subscribe, like, dan komennya. Monggo komen siapa yang juga menanam di pot seperti saya, berhasil atau bagaimana. Monggo komen, nanti akan saya respon insya Allah. Salam satu hobi. Terima kasih. Assalamualaikum.